Kan berat, Bu, dengan badan yang agak besar ini buat Balik lari. lagi, nyaman. Nyaman. Udah nggak balik lagi pokoknya. Iya. Di depan aja. Ngendok aja di ujung. Tapi pernah ikut pelatihan basket juga ya, Bu ya? Yep. Di basket ini lu punya tempat berarti dong ya? Yep. Punya posisi yang memang di prioritas mungkin lebih baik yang lain daripada gue sendiri gitu. Intelek ya kan? Hitam tinggi jelek. Dari dulu. Tapi bini cakep loh. Alhamdulillah rezeki aja. Itu ke dukun mana? Tengah. 1,5. Oh, karena kepotong jadi karena training harus keluar kota ya? Terjun di lapangan. Oh, tadi main basket. Ada sempat dulu. Nyarinya di mana tuh, Bu? Gua enggak ketangkep. Ya, jadi ada efek samping gitu. Ya namanya bisa kan ngomong bahasa Inggris kan. Kenapa dilepas gitu aja, Bu? Ya siapa tahu kan namanya anak angkat ada gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Nambah anaknya nambah. Bye. Kembali lagi di Telas Podcast, obrolannya seputar rasa. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan seorang yang besar gitu, dan mempunyai hobi yang katakanlah seru gitu ya. Nah, nanti kita bahas masalah hobi dia. Siapakah dia? Ini dia, Axel Jordi Diariel. Lengkap bener, Bos. Namanya aja udah Axel ya. Sesuai sama badan. Kenapa tuh? Axel? Oh, XL, iya, extra large. Cuman jangan disamain sama Torrent. Kenapa? Excel juga kan. Yang gambarnya penguin, Mas. Iya. Oh, itu dia. Jadi teman-teman Talkes, Excel ini dia punya hobi basket ya. Basketnya udah dari SMP, SD, Bu? SMP. SMP. Ya, SD sih udah mulai, cuman baru mulai tahu detailnya banget SMP. Oh iya, kebetulan satu tim juga nih. Nanti kita pengen dengar nih masalah Excel ini. Kok dengan hobinya yang basket itu badannya nggak pernah ideal kayak gini. Oke, Bo. Jadi dari SD, Bo ya? Iya. SD main-main biasa, cuma belum biasa. tahu rules-nya gimana, cara mainnya gimana. Nah, SMP mulai. Oh, terus sampai detik ini masih main juga? Masih dong, wajib. Rutinitas wajib. Oh, berapa minggu sekali? Minimal seminggu satu kali. Minimal seminggu sekali ya. Karena soalnya memang apa ya, biasa olahraga dan memang cabang olahraga banyak. Cuman yang nyaman dari ujung kepala sampai kaki cuman basket gitu loh. Kan berat, Bu, dengan badan yang agak besar ini buat balik lari. Lagi, nyaman. Nyaman? Nyamannya di mana? Oh. Ya nggak semua orang badan gede hanya males-malesan. Ya kalau gue sendiri sih memang nyamannya gerak gitu loh. Dan kerja pun kebanyakan aktivitas luar kan. Nah balik lagi olahraga, ya bagi gue basket ya pas aja. Pertama berat badan gede nih badan nih. Lapangan nggak terlalu besar. Iya. Lari sedikit, abis itu berhenti, selesai. Udah nggak balik lagi pokoknya. Iya. Di depan aja. Ngendok aja di ujung. Tapi pernah ikut pelatihan basket juga ya, Bo ya? Yep. Ininya pelatihnya maksudnya jadi ikut lisensi pelatih. Kalau lisensi pelatih sih enggak. Ya cuman memang sama pelatih kita dulu. Ya Coach IB, Kak Iwan Botak. Nah itu memang kita diajarin buat gimana menyalurkan ilmu yang kita udah dapet, kita bagiin ke yang di bawah. Oh berarti lu sempet ngajar dong? Ngajar basket? Sempet, bareng sama Kak Iwan di Al-Azhar Sentra Primer. Oh gede dong bayaran itu. Ya namanya ngikut. Yang penting ilmunya. Iya. Nominal mah nomor sekian lah kalau itu mah. Terus yang di SMA itu di SMA negeri? Kalau di SMA udah cukup lumayan lama, dari 2016. 2016? Iya, stop itu di 2023. Oh berarti baru setahun yang lalu dong? Iya kurang lebih. Kenapa di stop, Bo? Di satu sisi waktu ya, karena faktor waktu. Sebenarnya stopnya bukan stop banget sih, mulai agak renggangnya itu ya dari habis merit lah. Habis merit? Karena susah waktunya, waktu jam sekolah sama jam kerja agak bentrok gitu loh.
Sering nitip ke teman-teman yang lain, ini materinya. Sering juga nggak datang ya karena faktor kerja juga. Kalau memang ada waktu datang. Sempat memang pas lagi nggak kerja office hour, ya full time ngajar lagi. Jadi prinsipnya sih ya berbagi ilmu aja. Berbagi ilmu. Jadi ngajar itu ya sekedar iseng kalian main lah ya. Yep. Tapi kan manis-manis juga anak SMA, Bu. Bau matahari. Kenapa lu memilih basket gitu, Bo? Kenapa lu nggak pernah nyoba bola atau ya misalnya bekel gitu? Apa ya? Pertama, kalau bola sadar diri untuk lapangan segitu besar dengan ukuran 40 kali 60 meter agak berat dengan kondisi lari konstan. Kan lu bisa milih kiper penuh juga kan gawang jadinya. Kiper kondisinya waktu itu tuh gimana ya? Lompatnya kurang, basic nggak ada kan? Basic bola nggak ada dan kiper itu juga ya bisa-bisa jadi kiper nomor 3, nggak main-main gua. Ngendok aja. Kalau kiper nomor 3 kapan mainnya? Kiper 1 main. Iya. Kiper 2 nunggu. Iya. Kiper 3 makin nunggu. Kiper 1 cedera, kiper 2 yang main. Kiper 2 cedera, yang main kiper 1. Nah, di basket ini lu punya tempat berarti dong ya? Yep. Punya posisi yang memang diplotting sesuai postur gitu loh. Dengan body gede, ya pasti kan bikin jiper lawan dulu walaupun kualitas mungkin lebih baik yang lain daripada gue sendiri gitu. Intelek ya kan? Hitam tinggi jelek. Dari dulu. Tapi bininya cakep loh. Alhamdulillah rezeki aja. Itu ke dukun mana? Dukun yang di atas. Tapi lu pas kuliah masih basket juga ya? Kuliah sempat basket, cuman memang nggak fokus banget karena harus training kuliah. Jadi ya cuman sekitar 3 bulanan doang. Oh, lu kuliah di mana sih? STP Trisakti. Trisakti yang di Tanah Kusir. Oh, Tanah Kusir itu mau pariwisata ya, Ben? Ya, betul. Pariwisata. Beasiswa artinya ya? Alhamdulillah waktu itu beasiswa. Beasiswa di D1. D1. Setahun doang berarti? 1,5. 1,5. Oh, karena kepotong jadi karena training harus keluar kota ya? Jadi kurang lebih 2 semester itu kuliah yang belajarnya, 1 semester itu ya benar-benar terjun di lapangan gitu. Terjun di lapangan. Oh, tadi main basket? Bukan. Oh. Maksudnya kalau dulu disebutannya tuh kayak KKN gitu, cuman kalau di zamannya gue itu namanya OJT, on job training. On job training. Itu digaji juga kan ya? Yep. Memang gajinya nggak sama dengan karyawan yang di sana gitu. Memang gaji kita gaji karyawan magang. Tapi lumayan lah ya. Alhamdulillah sih, kurang lebih 400. Kenapa lu nggak ngambil kuliah yang basket juga gitu, linear maksudnya? Jadi kan lu enak tuh kan, sekalian nanti abis kuliah langsung bisa lisensi gitu. Pengennya dulu memang cita-cita udah cinta banget sama basket. Pengen minimal SMA yang sekolah yang basketnya tuh bagus gitu loh, maju. Nah, cuman kondisinya di satu sisi orang tua kurang srek dengan namanya olahraga di Indonesia sendiri. Mikirnya lihat mungkin karena orang tua rata-rata sukanya nonton bola. Gua bukannya merendahkan pemain bola ya. Iya. Cuman sebagian besar rata-rata pemain basket di Indonesia sekarang itu sarjana dan rata-rata beasiswa. Contohnya yang beasiswa sampai S2 yang gua tahu sekarang ya saya. Pemain Pelita Jaya. Oh, dia S2? S2 beasiswa. Dan sekarang banyak akademi-akademi yang buat basket itu dari usia dini. Usia 5 tahun itu sudah mulai ada akademi-akademi basket. Dan memang potensi basket sendiri untuk di Indonesia sekarang udah lumayan tinggi. Sedikit ada penyesalan di gua. Kenapa memang gua nggak maksain dulu, maksa untuk minta sekolah yang SMA basketnya bagus. Gitu loh. Cuman akhirnya orang tua maunya seperti ini, ya udah kita ikutin ya, semua udah ada jalan ya gitu. Iya. Ya mungkin kalau misalkan gua udah dulu ngikutin basket, terus fokus di basket, kuliah pun nyari yang kampus basketnya bagus, ya mungkin gua nggak akan ada di podcast ini.
Ya, tapi maksud gua kan ada lah lu bisa ngambil kuliah yang lain gitu, nggak mesti lu ngambil pariwisata, dan itu kan koki juga, Bo. Ada hobi masak juga berarti. Gua hobi masak, bukan hobi masak sih, awal tuh hobi makan. Karena almarhum nenek gua itu memang kan orang Sumatera, suka masakannya gitu loh. Dan ada beberapa yang gue pengen coba bisa masak gitu loh. Dan kebetulan alhamdulillah dari dulu selalu ngikut nenek masakannya, ya serak di lidah. Orang mana ya Sumatera lu? Aceh. Pakai ganja dong? Ada sempat dulu. Nyarinya di mana tuh, Bu? Gue gak ketangkep. Ya, ganja sendiri kan memang asli dari Aceh kan, bumbu masakan. Oh, jadi di sana tuh sebetulnya legal ya? Legal, cuman pemakaiannya seperti apa? Jeleknya orang Indonesia kan? Enggak, maksud gua itu kalau dipakai dimasakan ya, dimasakan itu ada yang jual juga, dan itu kan gak ditangkap berarti sama polisi dong. Gini sebenarnya, si ganja sendiri ini di Aceh sendiri memang untuk aslinya ya, bumbu penyedap, bikin nafsu makan. Orang gelek makannya banyak pasti kan? Coba lihat. Nggak tahu gua. Iya, rata-rata makannya over gitu loh. Nah, salah satu bikin orang nafsu makan ya orang Aceh itu pakai ganja. Oh, berarti lu dari dulu emang kena ganja ya? Bisa jadi, makanya jadi melar. Jadi nenek gue itu kalau tiap lebaran, jadi memang ceritanya ya, dari orang tua dulu, nenek itu memang nanem itu di rumah. Di rumah. Buat apa ya? Buat masak gitu loh. Dan pemakaiannya tuh dia pohonnya kecil, nggak sampai kayak yang di berita-berita gede-gede begitu. Nggak, pohon kecil, diambil satu buat masak. Biasanya buat masak rendang sama kari tuh. Waduh. Udah ketagihan dah gua. Oh, gitu ya. Wow. Bagi gua. Iya. Cuman kan kalau orang Aceh sendiri yang gua tahu kayak kopi-kopi gayo. Iya. Itu yang orang-orang sananya itu kan kayak kopi sindang tuh, kopi sedikit airnya sedandang. Iya. Gelasnya gede-gede banget. Iya. Itu mereka pakai biji ganjanya biasanya yang dikeringin. Kopi ditaruh ganja juga? Iya, pasti seduh. Makanya nikmat-nikmat banget sebenarnya gayo itu. Oh, kita main-main kapan di sana berarti dong? Boleh aja kalau kuat. Ya sebenarnya kalau ganja itu kan bukan masuk ke narkotika kan, hanya pemakaian yang berlebih. Jadi ada efek samping gitu loh. Tapi kan kita tahu ya, maksudnya di ganja ini kan bahkan ada beberapa komunitas yang menggugat bahwa pengen legalisasi ganja, ya kan, kita tahu lah itu. Tapi kan tetap ganja itu tetap dimasukin ke ranahnya narkotika kan. Buktinya ada pelanggaran hukum positif di situ kan? Ya karena pemakaiannya, efek sampingnya, orang makanya dalam jumlah banyak. Lah nenek gue aja masak katanya cuma sedaun kecil kok, masak rendang sepanci gede. Iya. Cuma sedaun kecil yang ujungnya yang kecilnya, lu taruh udah. Oh. Kalau orang kan coba dibuat ngerokok contohnya. Iya. Sekecil itu kan ya ilah. Ya paling kalau diaurin di tembakau itu kan dikit banget gitu loh. Jadi memang pakainya dikit. Jadi itu memang makanan khas. Kenapa yang tadi lu bilang nenek lu itu masakannya enak kan ada ganjanya. Ya, salah satu contohnya gitu loh. Cuman ya gue sendiri memang nggak susah kebedain, mungkin udah karena udah tinggal lama sama nenek kan. Iya. Jadi ya mana yang pakai ganja mana yang enggak udah. Ya pokoknya masakan nenek gue enak gitu. Oh. Dan memang masakan nenek dari keluarga gue sendiri ya udah nggak ada yang pernah nolak gitu loh. Mau itu pedas atau enggak ya pasti pada doyan. Tapi kan pedas-pedas biasanya tuh kalau Aceh tuh. Iya pasti. Sambel-sambelnya, waduh, pedas banget. Enggak ke sambel sih, ke makanannya memang rata-rata pedas. Kayak ada kayak karinya, rendangnya, gulainya. Itu kan kalau kita kan biasanya enggak terlalu pedas-pedas banget kan. Pedasnya juga yang enakin di mulut, tapi kan di sana enggak, minimal sampai keringetan. Makanya kalau keluarga nenek lagi kumpul terus masakan sana, itu biasanya sampai benar-benar gobios pada makan. Orang Sumatera tuh begitu sebagian besar. Cuman kalau orang-orang udah yang di Pulau Jawa udah modifikasi biar nggak terlalu medok banget makanannya, nggak terlalu pedes yang bisa dinikmatin gitu loh. Cuman kalau gue sendiri kayak kari atau itu kalau pedes tuh enak banget gitu loh. Kayak kurang pedes, kayak ada yang kurang, kayak rendang bumbunya kurang pedes, kayak ada yang kurang aja.
kita tambahin sambal, ya udah lain cerita, sambal, bumbunya ya bumbunya. Nah berarti dari situ lu tertarik tuh mengambil kuliah masak perhotelan ya. Dari situ berarti di situ ada training masak dulu ya Boy ya? Ada. Pakai ganja juga nggak? Oh enggak dong. Anak kuliah ketemu ganja. Ya kan? Ya semuanya. Ya kan karena lu punya basic kan. Karena lu basic kan makanan lu biasanya. Dia motong jari hilang. Enggak. Jadi kalau untuk masalah kuliah awalnya dari SMP ke SMA itu gue mulai masak itu kan ya SD SMP lah. Itu udah mulai masak sendiri. Lu kan pernah sendiri ngerasain pas gue SMP lu masak nasi, gue masak nasi goreng lu pada doyan kan? Nah, itu karena ganja kan jangan-jangan ya? Nggak pakai dong. Nggak tahu kan gue nggak punya nggak tahu tuh ganja dari mana kan nenek gue nyimpen. Jadi sempet saat mau ke SMA itu ada beberapa milihnya tuh SMK nyokap. Pertama SMK akuntansi, yang kedua pariwisata perhotelan. Buat ngali masakan hobi gua dimasak. Cuman gua milihnya basket. Ditambah lagi gua dulu zamannya SMP pulang sekolah tuh kebanyakan main kali ya. Sampai rumah tidur, bangun susah gitu loh. Nah, nyokap tuh nggak mau gua sekolah jauh-jauh. Supaya nggak kecapean. Soalnya alasan sampai rumah capek ngerjain PR enggak gitu loh. Jadi ya pengen udah nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket aja. Ya terdekat ya di sana gitu loh. Sebenarnya gue pengennya basket cuman agak jauh. Dan nyokap kurang setuju pertama itu. Terus SMK, gue SMK di Jakarta sih. Kayak SMK yang akuntansi di daerah Pondok Labu. Terus perhotelan di daerah Warung Buncit sana gitu loh. Pengen masukin ke situ atau ke swasta. Cuman dulu nyokap underestimate swasta sih dulu gitu loh. Nah, namanya orang tua kan, pengennya anaknya negeri gitu kan. Negeri kan gratis. Ya dulu bayar bos. Belum ada bang. Jadi ya kita ngikutin orang tua. Ya memang setelah akhirnya sekolah di SMA negeri di daerah Tangsel. Setelah lulus ya bingung mau kuliah di mana. Kebetulan alhamdulillah ada program beasiswa dari kolaborasi antara Dinas Pendidikan sama Dinas Pariwisata buat memajukan pariwisata khususnya di Indonesia sendiri. Ada program seperti itu. Gue coba ikut tes. Sebenarnya gambling aja sih ya, mungkin rezekinya alhamdulillahnya ya keterima gitu loh. Tesnya bahasa Inggris, punya bahasa Inggris ya ngangguk no geleng gue prinsipnya. Ya kan lu bisa ngomong bahasa Inggris. Di bahasa Inggris gue juga bisa ngomong bahasa Inggris. Ya namanya bisa kan ngomong bahasa Inggris kan. Ya dari situ maksudnya keterima, ya alhamdulillah di sana benar-benar tahu dunia masak seperti apa. Akhirnya ya sampai sekarang pengen masak ini dong ya, ayo gue mah ayo aja gue. Termasuk isi gelap perhotelan tahu juga dong. Ya pasti. Nanti kita bahas hotelnya nih. Jadi kalau menurut gua nggak hanya di perhotelan aja ya. Iya. Di semuanya. Tergantung dari si individunya sendiri. Mau ngambil jalan yang mana gitu loh. Ya karena gue pilihnya yang nggak mau macem-macem, yang lurus-lurus saja, pengen ngerasain namanya hidup enak tanpa beban. Ya udah yang lempeng-lempeng aja jadinya. Emang kalau di dapur bisa macam-macam juga, Bu? Bisa juga ya. Oh, gimana macam-macamnya kalau di dapur? Ya kita tadi gara-gara ganja kita kepotong tangannya. Gitu. Terus sama kalau dunia perhotelan, orang-orang tuh nggak jauh dari namanya alkohol. Pasti itu. Iya, gue sendiri setelah kuliah itu udah stop alkohol gitu loh. Setelah gue training, tahu dikit lagi mau puasa dan lebaran, gue stop. Memang ya elah, enaknya di awal doang. Sempat memang saat kuliah itu agak sedikit sombong. Iya. Yang dulu nyobain namanya kayak jamu-jamu lokalan gitu ya. Iya. Pas kuliah nyobanya kita sebutannya boim gitu. Anak-anak tuh nyobanya bilangnya sebutnya boim, botol import. Iya. Minuman-minuman mahal. Iya. Apaan jamu nggak enak. Ya sebenarnya secara kesehatan ya better si jamu karena kan basicnya buat kesehatan gitu. Kalau yang botol-botol import kan dia ekstrasi kan, penyulingan gitu loh.
memang lebih enak sih. Cuman nggak ada faedah baiknya dah. Iya. Pusing doang malah. Nah gue takutnya sendiri memang takut ketagihan karena ada memang senior di kampus udah wanti-wanti sih dia, untungnya udah berubah. Wanti-wanti salah satunya gue kayak kena juga gitu loh. Lo kalau udah ketagihan minum ya sama aja kayak lo kecanduan rokok gitu loh. Lo hujan-hujan bakal nyari tuh minum. Sama kita hujan-hujan rokok habis pasti ke warung nyari kan. Iya benar-benar. Kalau minum kan harga lebih mahal, mau nggak mau harus pengen minum. Cuman efek samping lebih banyak. Oh berarti badan ini bukan karena minum ya? Bukan. Oh, ini bukan. Karena ganja mungkin ya dulu. Nafsu berlebih. Iya. Nah berarti sekarang lu gawe di resto atau di perhotelannya? Enggak. Lebih ke freelance IO. Kenapa dilepas gitu aja, Bu? Pertama, gue lulus kuliah. Usia gue masih 19,5 tahun, 19 tahun 6 bulan gue kelar kuliah. Nah di saat itu dunia pariwisata buat jadi minimal karyawan kontrak lah yang paling bawah ya. Sebenarnya ada namanya daily worker. Nah buat jadi karyawan itu minimal usia saat itu 21 tahun. Oh berarti lu nganggur dulu, pengen nyoba di 21 tahun itu? Enggak juga? Ada jeda waktu kan. Yeah. Nah masih lama dong, usia saya masih segini. Waktu itu gue ngelamar di Hotel Saripan Pasifik. Memang keterima, cuman statusnya daily worker. Oke, gue terima. Cuman ya kita sempat tanya berapa lama. Ini daily worker, apakah performa? Kan biasanya kan kayak masa-masa probation kan performa kan. Iya. Gimana bakal jadi. Ternyata enggak gitu loh. Usia gue belum bisa. Nah terus juga daily worker itu punya batasan jam kerja. Per minggu, per week itu maksimal 4 hari. Dengan perharinya 8 jam maksimal. Nggak boleh lebih dari itu, karena lebih dari itu melanggar peraturan dinas ketenagakerjaan. Bingung dong gua, ngitung rumah jauh, kerja, dan per hari itu di Saripan Pasifik 115.000 deh. Itu tahun berapa? Lumayan kali, Bu. Kalau 2013. Iya, maksudnya Iya, 2013. Enggak nutup bensin ya? Enggak, kan rumah gue udah pindah kan. Di Bogor. Bogor Jakarta lumayan. Iya. Akhirnya singkat cerita dari teman SMP juga ditawarin kerjaan buat waktu itu pertama kali jadi marketing. Iya. Marketing apa? Ganja? Bukan. Di perusahaan security system. Bagian IT lah ibaratnya. Ya di situ. Waduh, bertolak belakang banget dong. Wah, kalau teman-teman gue bilang tuh lu nggak nyambung hidup lu. Hobi lu apa, kuliah lu apa gitu. Kerja lu apa. Aduh. Ya cuman jalanin aja. Selama itu ada feedback baiknya, gas terus. Jadi di perusahaan security system yang awalnya jadi marketing, hanya 3 bulan. 3 bulan doang marketing. Karena penjualan ya namanya fresh graduate, belum ada pengalaman. Ternyata dari manajer waktu itu ngelihat gue potensinya lebih ke support. Oh, bukan jualan, yang di depan pintu, yang gini-gini. Bukan. Ya makanya ada juga kan yang ditaruh di depan biar suruh masuk gitu enggak? Bukan, lebih ke support. Jadi buat narik orang untuk beli kurang, tapi untuk menjelaskan produk lebih baik gitu loh. Akhirnya digantilah posisinya. Ruangan pun pasti itu di kantor pindah dari ruangan marketing ke ruangan support. Dan memang dulu selain masak, gue tuh suka banget komputer. Otak-atik di dalam, walaupun realitanya nginstal apapun bingung. Nanya lu kan gue. Jadi memang suka juga yang yang teknologi gitu. Ya udah. Jadi di proses security system ya kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun tuh? 3 tahun kurang lebih. Berarti udah gak kepake sama sekali itu ya dunia perhotelan tuh ya? Masih di rumah tapi. Jualan? Enggak juga. Enggak juga. Karena gak ada modalnya. Kan kalau masak mah modalnya beras. Kan beli pakai duit. Ya nanam. Terus sampai sekarang dari 3 tahun itu sekarang masih berkotak-atik di IT,
Enggak sih, lebih ke IO aja. Memang setelah dari itu menclok sih. Setelah dari itu kan sempat ke fotografer. Waduh, pernah jadi admin gudang juga. Terlalu ini lu melenceng jauh banget. Nggak ada nyambung sama sekali ya. Nggak ada. Jadi kalau ditanya pengalaman apa aja, Bapak butuhnya apa? Iya. Jadi banyak ya pengalaman lu ya. Jadi contoh ngelamar kerja. Iya. Kamu posisinya apa? Di sini yang kosong apa, Pak? Iya. Apa aja bisa gitu. Iya. Ya, yang penting ada ya kan. Gitu, saya nggak ada buat lu ya. Iya, itu dia makanya. Jadi yang nganggur aja ya. Iya, gini aja. Yang penting tetap semangat. Semangat ya. Semangat loh. Semangat. Anak 3. Itu yang kandung kan? Ya, yang lain emang. Iya, kali aja lu punya anak angkat kan? Pelong-pelong cerai gua nih. Ya kan siapa tahu kan, namanya anak angkat ada gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Alhamdulillah cuma 3. Alhamdulillah 3. Ya, 3 aja puyeng, apalagi tambah anak angkat, mampus gua. Ntar ngerasain dah punya anak 3, nambah makanya. Nambah anak. Lu anaknya nambah. Iya, kalau ya elah atau aja puyeng kan kita. Nah, terus gimana caranya 3 anak ini dengan, ya kan namanya tadi IO itu kan biasa-biasa aja ya, Bu. Artinya belum tentu juga misalnya sebulan penuh itu ada atau bulan berikutnya ada ya kan, namanya event kan. Apalagi kemarin pas Covid tuh. Gimana tuh? Nah, pas Covid, posisinya Covid itu gua dari fotografer kan. Memang mungkin rezekinya gua kali ya. Posisinya itu karena fotografer gua tempat gua kerja itu di studio. Indoor. Dan indoor foto indoor itu sangat jarang dan harganya rata-rata di studio itu mahal. 1 juta ke atas. Nah, di tempat gua waktu itu cuma 300.000. Jauh dong. Jadi orang yang pengen foto, contohnya kayak foto prewedding, ya kan? Kan nggak boleh tuh. Di luar kan nggak boleh kan? Ya, orang bingung nyari kemana. Ya. Kalau di luar kan bisa difotoin teman atau gimana. Ya. Nah, studio mahal. Ya. Akhirnya adalah tempat gua studio yang murah gitu loh. Jelek berarti? Ya nggak juga dong, kan hype juga di Pamulang. Jadi murah dan berkualitas. Tuh. Akhirnya, wah sempat. Menurut gua kayak ini kita sekarang ngomongnya dunia fotografi ya, tadi basket, kuliah, karena dunia fotografi nih. Iya. Dunia dokumentasi. Jadi ceritanya saat di zaman Covid itu di tempat gua kerja jadi fotografer itu, foto studio itu sedikit. Sekalinya ada mahal. Nah, karena memang gua kalau ada lagi zamannya, apalagi zamannya waktunya wisuda. Ya, itu wah gua full. Wisuda online ya. Orang wisuda online kan tetap namanya orang wisuda, pengen ada dokumentasinya. Gak mungkin pakai HP dong. Rata-rata orang pengen dicetak, dipajang di rumah. Bingung mau foto di mana. Studio ada, misalkan studio Fujifilm ya backgroundnya gitu-gitu aja. Nah, tempat gua mengalternatifkan background berwarna lebih bervariasi gitu loh, dengan hasil yang oke, harga yang worth di saat itu. Hype. Pamulang nyari kemana? Ke situ. Nyayur dong berarti lo. Alhamdulillah. Gitu loh. Berjalannya waktu mungkin sekitar 2022 kayaknya deh. Itu mulai nongol, muncul foto studio yang baru-baru. Ada satu vendor itu dia foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Gimana tuh maksudnya konsepnya dia? Foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Apa nutup gitu? Gua nggak tahu konsepnya gimana ya. Mungkin itu salah satu trik marketingnya dia seperti apa. Gua nggak tahu sistemnya gimana ya. Memang kompetitor kan, cuman balik lagi orang awam masalah fotografi, masalah dokumentasi. Yang penting terang dan nggak ngeblur. Udah, ya emak-emak foto cekrek, wih bagus nih. Udah, pasti bakal balik lagi ke situ. Sebenarnya kalau dunia fotografi yang bener-bener wah, itu kan dari tone warna, terus juga konsep akan berpengaruh. Lagu konsep standar kok, buktinya rame. Itu mungkin per hari itu gue punya jadwal itu sekitar 13 session ya. 13. Weekend itu penuh rata-rata. Weekend ya. Weekday memang pas lagi zaman-zamannya WFH juga sempet.
memang ada musimnya orang mau nikah nih, biasanya mendekati Idul Adha, itu mulai ramai. Sama kambing foto. Ya bisa jadi kalau di bawah. Itu mulai ramai. Terus kalau menjelang Lebaran bulan puasa itu foto keluarga. Iya. Jadi dalam waktu 1 tahun, awal tahun itu biasanya awal tahun kalender itu fotonya anak sekolah. BTS. Mempersiapkan BTS. Tuh. Terus mendekati pertengahan, tadi ada namanya foto keluarga karena bulan puasa dan Lebaran. Iya. Terus Idul Adha ada namanya orang nikah, ya kan? Nah, di akhir tahun wisuda. Jadi konsepnya, kalau gue sama bos gue waktu itu, dia punya konsepnya itu kan ada produk gue tuh ada foto grup, foto sama teman-teman, foto wisuda, foto prewedding, foto keluarga, sama maternity, foto kehamilan. Nah, jadi konsepnya awal dari teman, foto bareng teman-teman, terus abis foto sama teman-teman, foto BTS yang tadi ya masuk sih foto sama teman-teman. Setelah dia lulus sekolah, dia akan kuliah, foto wisuda. Abis foto wisuda dia tahu tempat di situ, dia akan balik lagi prewedding di situ. Setelah prewedding, udah nikah dong. Jadi kan maternity di situ. Memang pernah ada waktu itu konteksnya dari wisuda. Dia awalnya foto bareng sama teman-teman kantor. Ini ya klien setia banget sih ya. Foto bareng teman-teman kantor, hasilnya bagus. Ternyata dia kerja sambil kuliah ceritanya. Kuliah wisuda di tempat gua. Mas, aku yang kemarin lo gini. Udah. Oh, yang jadi bini lu bukan itu? Bukan dong. Bukan. Kan gue udah nikah waktu itu. Ntar bini gue nanya nih, itu siapa itu? Ya kirain gitu kan, karena ada hubungan dekat gitu kan. Enggak juga. Ya karena dia nyaman di sama lu. Enggak sama gua dong. Gitu. Sama di tempatnya. Studio. Tempatnya yang nyaman, kirain sama lu servisnya gitu. Hasilnya bagus dan gua pembawaannya buat ketawa-ketawa terus. Nah, dia foto awal teman-teman, habis itu foto wisuda tempat gua. Ternyata habis wisuda dia prewedding, ceritanya di tempat gua lagi. Setelah prewedding dia ngontek lagi, foto lagi maternity. Wah, mantep juga nih. Pas dilihat track record di chat WA-nya, wah ternyata dari foto grup sama teman-teman itu dia foto mulai dari tahun 2020. Lama dong ya. Dan dia iya mas, teman aku juga. Ternyata dia ya ngajak-ngajak temennya gitu loh. Lah mungkin karena ketolong COVID juga sih. Mungkin kalau waktu dia sendiri bilang kalau memang nggak COVID, ya mungkin dia akan foto di luar. Di balik COVID ya. Nah, terus kenapa lu berhenti dari fotografi? Ya tadi karena mungkin udah mulai sepi. Karena COVID udah mulai renggang, orang udah main keluar lagi. Oh, berarti ada keberkahan juga di COVID ya? Ada pasti dong. Oh, jadi waduh. Ada yang sengsara, ada yang beruntung ya. Alhamdulillahnya gue dapet yang beruntung mungkin. Iya. Tapi sekarang lu sengsara ya? Enggak juga sih. Ya? Alhamdulillah jangan sampai sengsara. Iya. Iya kan? Terus? Ya udah akhirnya sempat nganggur karena gue ada basic di wedding organizer sama teman kita yang kemarin yang pas podcast juga di sini. Iya. Mas Arnold. Pernah satu kantor juga sama Mas dia. Mas Arnold. Ya, jadi ada basic dari situ. Gitu. Akhirnya terjun di dunia event organizer. Makin jauh melebar-lebar lu ya. Kehidupan lu ya. Sebenarnya ada yang kelupaan lu nanya. Apa tuh? Gue kuliah akuntansi men sekarang. Oh iya juga ya. Lu ngambil kuliah akuntansi sekarang yang terusin S1 ya? Tapi kan bukannya sih, berhenti udah. Cuti sih hitungannya. Cuti. Karena susah waktunya juga. Oh, karena kepentok tadi karena lu event itu kan Sabtu Minggu, sedangkan lu ngambil karyawan ya? Iya, kelas karyawan. Memang lu pasti bingung kan? Dari perhotelan, terus kerja IT, terus fotografer, terus WO, terus kuliah akuntansi. Iya. Jadi ya gue awalnya itu kuliah yang kedua. Sebenarnya niatnya tuh pengen nyari kerja yang fix gitu, office. Oh. Ya maksudnya nggak harus office juga, yang penting punya income monthly gitu, bulanan ya, yang fix rata itu, nggak usah pusing-pusing lah. Rata-rata tuh rekrutmen pekerjaan tuh S1. Ya gue memang D1, cuman jangan lihat dari
ijazahnya gitu loh. Lu coba tempat gua kayak nempatin gua kayak gua akan kerjain semaksimal mungkin gitu loh. Nggak harus ngelihat basicnya gua di belakang gitu lembel-lembel. Akhirnya gua bingung gua lihat apa. Gua coba konsultasi sama adik sepupu gua, ya teman kita juga kan, email. Akuntansi bermanajemen. Ditanya, lu suka matematika kan bang? Iya. Gue lebih itu daripada hafalan. Ya udahlah ambil akuntansi. Yang gue pikir akuntansi ngitung, ternyata enggak men. Terus? Lu pikir akuntansi ngitung? Kagak. Teori juga? Lebih ke pemahaman aja sih. Lebih ke pemahaman. Ini uang siapa? Dari mana? Buat apa? Udah itu doang. Ngitung pakai kalkulator. Iya. Masuk aplikasi udah, tinggal masukin angka doang. Ngitung kali kalian itu nggak ada, hanya lebih ke pemahaman aja, posisi keuangan. Udah ini kuliah lu udah anak 3 ya? Dari anak 1 sih gua kuliah sampai anak 3. Belum kelar juga? Belum, masuk semester 9. Tapi gua cuti 3 kali. Kok ini bisa cuti 3 kali? Ini yang ketiga. Terakhir. Iya. Kalau ini nggak diterusin udah selesai. Semester alumnus besok. Semester besok nggak gue lanjutin. Alumnus. Iya alumnus. Alumni tidak lulus ya. Aduh. Nah gini Bo, terakhir ya. Bagaimana lu itu ngejalanin yang tadi ya, lu lika-liku kehidupan itu, sedangkan lu juga sudah berkeluarga yang pastinya itu kan kebutuhan rumah tangga, ya kebutuhan dapur itu harus ngumpul. Itu gimana lu mensiasatinya, sedangkan tadi kan lu bilang event itu kan juga enggak ada setiap waktunya gitu. Yang pertama gue punya prinsip anak dan istri itu udah ada rezekinya. Itu yang pertama. Tinggal kita niatnya gimana. Oh makanya lu mau nambah anak lagi ya? Jangan dong. Yang ini lu gedein. Ini aja udah mau gila gue. Kuncinya sih itu kalau bagi gue ya. Jangan setiap langkah kita mikirin hal dunia. Itu gue punya prinsip sampai detik ini. Jadi misalkan ya amit-amit bingung nih besok gak punya duit, ya jangan dipikirin. Justru pikirin besok apa yang dikerjain. Nggak ada. Iya keluar aja. Keluar dari rumah. Yep. Nongkrong di warung. Enggak juga dong. Ngeluarin duit kan kita nggak punya duit. Ya kan ngutang bisa ngutang. Hindari hutang. Iya. Jadi yang penting tetap positif. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia minggirin dulu. Kita nggak ada, minta yang di atas. Memang secara logika nggak bakal kita dilempar duit depan. Iya benar. Cuman akan namanya kebuka jalan. Iya. Jangan sampai ibadah kita di dunia ini keganggu sama hal duniawi yang tadi gue bilang gitu. Kalau memang waktunya ibadah ya udah ibadah, jangan sampai ibadah kita keganggu sama urusan dunia. Insya Allah ada jalan. Luar biasa. Kalau itu pengalaman dari gue sendiri ya. Itu yang gue jalanin gitu. Iya. Tapi ini inspirasi banget sih. Maksud gue, memang kita tuh jangan terlalu takut untuk memikirkan hal-hal yang belum pernah kejadian ya. Betul. Ya. Dan itu kunci bahagia tuh. Kunci bahagia itu jangan mengingat masa lalu. Artinya jangan gue masa lalu gue tuh jelek dulu, nggak usah gitu. Buat jadi pelajaran aja. Iya, jangan pelajaran. Yang jelek jangan diulang. Iya, gitu kan. Jadi bahagia hidup tuh, ya kan. Nah, yang ke depan jangan kita terlalu pikirin. Yang sekarang kita jalanin dengan baik. Iya. Terima kasih Axel Jordi Darion. Iya, ini pemain basket. Abal-abal. Abal-abal, bukan aspak. Anabal. Anak basket abal-abal. Sampai ketemu teman-teman Talkes di episode berikutnya. Siapa lagi yang kita akan undang? Tunggu tanggal mainnya. See you. Bye.